banyak, tetapi ternyata dalam kotak yang suara di situ setelah dibuka hanya 8 orang. Padahal dia yakin lebih dari 8 orang. Setelah dia protes dan dibuka, ternyata benar tulisan dia itu orangnya yang memilih dia itu ada 78. Berarti yang 7 itu tidak ditulis. Seperti itu kalau untuk berlangsung banyak seperti apa kita. Itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tadi ada 3 orang. Pak Bambang dulu deh yang di belakang. Atau udah pegang juga? Udah enggak? Baik, terima kasih waktunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak jauh-jauh beda sama pertanyaan atau yang diutarakan oleh teman-teman kita semuanya. Menurut saya Pak, mohon maaf kalau ada salahnya ngomong saya nanti. Ini orang Islam itu dirusak oleh orang Islam sendiri menurut saya. Karena apa? Banyak pilpres, pilkada, mana yang ada uangnya. Bahkan di masyarakat kampung itu sudah teken kontrak sama berbagai partai politik. Mana yang bangun jalan, pengerasan jalan, yang belum punya tenda, yang belum punya kursi dan lain sebagainya Pak. Perabotan rumah tangga. Nah, di samping itu Pak, yang kedua Pak, orang Islam sendiri banyak yang mengharamkan politik. Karena apa? Politik itu yang banyak diutarakan mesti mencecah atau mengelok-olok, ngelek-elek sama partai lawan. Itu yang saya dengar dan saya tahu. Nah, ini ternyata memang bukti Pak. Jadi kalau kita tidak mengolok-olok, kita nggak bisa punya bahan untuk berpolitik. Karena memang kita ini namanya politik ya harus mempromosikan Pak, harus memperbaiki diri kita sendiri. Nggak ada yang namanya promosi itu saya nomor 3 bahkan nomor 4 tidak ada. Pasti nomor 1. Intinya ngape-ape awal dulu. Terus yang ketiga Pak, ini Pak yang perlu saya sampaikan Pak. Berdasarkan pengalaman ini Pak, orang pelosok kampung pedesaan itu tidak tahu banyak tentang sosok Anies Baswedan. Karena apa? Karena minimnya sosialisasi dan gambar-gambar atau banner tentang Bapak Anies. Untuk itu Pak, bagaimana semuanya ini untuk mengusahakan agar pelosok-pelosok desa, kampung dan pegunungan itu bisa tahu lebih jauh tentang sosok Anies Baswedan. Nah ini saya cuma usul aja. Ini salah satunya yang paling dominan untuk menyampaikan adalah para kiai ulama yang ada di kampung masing-masing untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat pedesaan maupun pegunungan. Terima kasih Pak. Nanti kayaknya nanya uangnya mana? Ya. Memang Pak, ya seperti itu tadi Pak yang saya utarakan di depan tadi Pak, mana yang ada uangnya, mana yang ada apa itu namanya konsekuensinya. Oke, saya kira itu saja Pak yang saya tanyakan. Mohon bagaimana cara untuk mengatasi hal yang demikian saya sampaikan tadi Pak. Terima kasih. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jadi yang pertama yang perlu kita luruskan adalah persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus selalu positif thinking terhadap para pejuang-pejuang Muslim, termasuk yang sedang berjuang di legislatif. Jadi kalau saya melihat, termasuk Masyumi yang diceritakan Ustaz bagian tahun menceritakan. Jadi kekuatan yang paling baik sistematis itu adalah mengikuti era Rasulullah SAW, dan semua kehidupan itu sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Termasuk masalah kita mau ke legislatif. Ini pola sistem yang mau dibuat itu dengan pola kaderisasi. Nah, kenapa PKS bisa seperti itu? Karena dikenal dengan partai kader. Sementara partai lain adalah transaksional, bisa loncat sini, loncat sana. Nah, kalau toh misalnya ada kesalahan-kesalahan, itu biasanya adalah unsur-unsur personil oknum. Tapi kita bisa lihat dari sistemnya. Kenapa kemudian tadi juga disampaikan dengan Ustaz Alfian Tanjung tidak bisa dibayar? Karena memang sistemnya itu yang membuat meskipun dari BIN pun masuk, jadi intelijen,
Nah, akhirnya muncullah dengan Partai Gelora. Jadi dulu yang dididik binaan oleh intelijen adalah orang-orang dari Gelora itu. Artinya apa? Sudah menjadi sunatullah ya, bahwa musuh-musuh Islam itu masuk ke semua lini. Tetapi bagaimana kita bisa melihat ya, misalnya saat ini kita mau lihat ini partai mana yang mau kita support, kita dukung dan kita cari partai-partai yang memang sistem kaderisasinya yang paling kuat. Karena kalau yakinlah kalau misalnya partai-partai itu bisa keluar masuk seenaknya, itu pasti partai transaksional. Ya. Nah, ini sekedar meluruskan apa yang selama ini menjadi pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang kita tidak paham bagaimana kondisi internal yang ada. Kalau misalnya kasuistik, namanya manusia itu tidak pernah ada yang sempurna ya. Rasulullah juga sahabat-sahabat, tapi sahabat-sahabat yang bukan terdekat Rasulullah, sahabat-sahabat yang lini kesekian itu juga mengalami hal-hal yang sama. Kemudian berikutnya untuk masalah strategi kemenangan, kondisi Anies sampai saat ini kan memang belum real ya, dan bukan dari orang yang berduit ya, dalam arti yang saat ini full menggelontorkan uang itu terus terang Surya Paloh ya. Dan kalau ada keuangan-keuangan yang lain ya adalah relawan-relawan yang mereka memang berjibaku di situ, termasuk mengeluarkan biaya-biaya, dan itu biaya sudah tidak sedikit yang dikeluarkan banyak. Nah, sehingga kita tidak bisa berharap banyak seperti ya pasangan-pasangan yang lain yang mereka memang digelontorkan uang ya dengan tidak ada serinya begitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan, mohon maaf ya, kita ini lemah segala-galanya. Nah, catatan saya hanya satu. Oh iya. Catatan saya hanya satu. Ya, kita perkuat ukhuwah dan positif thinking sesama aktivis relawan. Jangan, kalau pesan Kiai Toifur, jangan saling mencela, jangan saling memaki, tapi saling memujilah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kompromikan satu orang lagi, nanti saya minta 5 menit, baru kita berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hal ini kita setelah turun di dalam masyarakat tentunya yaitu ada NPWP tersebut. Yang mengenai NPWP nomor piro wani piro itu, lalu kita sebagai orang beragama itu tentu beda pendapat. Karena ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Sehingga dalam hal ini kita untuk berpegang teguh pada agama kita. Seorang yang berjihad itu kan harus harta, kemudian jiwa dan raga kalau perlu. Nah, terus menurut sunnah itu Bilal seorang tua budak dari seorang kafir itu juga ditebus oleh sahabat agar dia merdeka dari orang kafir. Nah, kalau menurut saya ini NPWP tersebut asal kita mampu itu hukumnya haram. Tapi kalau menurut Bapak itu yang layak di dalam agama itu gimana hukumnya? Dari saya cuma itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab dengan materi yang ternyata belum tuntas. Saya minta maaf. Agenda pemenangan umat Islam saya akan koneksikan tadi. Yang pertama, menang itu secara akidah, secara syariat dan prinsip Islam. Saya mencoba merespon yang pertama tadi. Saya nyatakan dengan berat hati. Saya berjumpa dengan teman-teman PKS di tingkat pusat maupun teman-teman relawan yang memang kerjanya secara 24 jam. Jujur saja bahwa Anies Baswedan masih sangat jauh daripada, karena Prabowo itu masih sangat ada di hati masyarakat.
Di Jawa Barat sampai hari ini hasil polling internal PKS maupun polling internal tim yang tidak dipublikasi luas, itu Pak Prabowo itu masih 52%. Kita nggak boleh lupa, Pak Prabowo itu dulu mati-matian dibela 2 kali, 2014 2019. Dalam teori pertemanan, saya dengan Mbak Rizky berteman 20 tahun yang lalu. Anda baru kenal seminggu dengan Mbak Rizky, lalu coba-coba jelek-jelekin saya. Paham nggak? Ini harus dipahami dulu. Sekarang membutuhkan satu kemampuan kerja, bahwa memang bagaimanapun Prabowo, kalau saya mau jujur, dia nggak ada sikap-sikap dia yang memang, walaupun dia punya kekurangan, yang sifatnya permusuhan nggak ada. Bahwa dia kemudian masuk jadi Menteri Pertahanan pun saya tanya Habib Rizik juga nggak tahu. Nah, artinya sekarang saya ingin katakan, yang aman baru 2 titik, di DKI dan di Banten. Itu buat Pak. Ini saya buka asli, saya bukan lagi ngarang-ngarang. Karena kan saya kemarin itu ketemu dengan pembekalan acara yang sama di pimpinan tingkat Jakarta Selatan. Mereka juga ngeri. Karena Prabowo itu kan menggerakkan, apalagi dengan adanya pertemuan tentara-tentara secara intensif. Jadi kalau kita lalu merasa, saya punya pengalaman berpolitik 35 tahun lebih. Anda jangan menghitung pendukung lewat ramai yang hadir. Ramai yang hadir itu karena dia senang, karena ramai, karena seru, karena bisa menumpahkan kekesalannya. Orang-orang berpunya, orang-orang yang materinya cukup, dia malas datang ke TPS. Anda tahu, secara nasional itu tingkat partisipasi cuma 57-60%. Jadi jangan girang dulu dengan penampilan. Artinya penyampaian diri saya jangan bikin lemah, ayo. Saya juga nggak berubah tetap dukung Pak Anies, cuma jangan sampai kita lupa. Mesin politik yang dimiliki oleh Prabowo itu digarap Dasko. Dasko itu profesor dokter yang kemungkinan besar jadi kepala BIN. Kebayang nggak sama Anda, satu sisi dia ada Gibran. Ini serius. Soalnya kalau kita bicara kan kemana-mana, kalau saya bilang Pak Anies dengan Pak Anies kerjanya cuma keliling-keliling rame-rame orang, nggak bisa. Dalam teori politik dukungan itu mencoblos, bukan rame-rame di lapangan. Artinya rame-rame di lapangan jangan berhenti, tapi sejauh mana voltasenya mendukung. Karena ketika dikirimnya uang 1 kontainer, 2 kontainer, 3 kontainer, Anda akan bayangkan sekitar bulan Juni 2023 ini ada 500 lebih ulama-ulama dari Madura. Dia akan turun ke Jakarta. Ulama-ulama sepuh, bukan ulama junior. Rupanya ketahuan oleh tim intelijen Jokowi, dikirim 3 kontainer uang yang semuanya dolar. Anda bayangkan kalau satu ustadz, satu pimpinan pesantren yang santrinya sampai 5.000 orang dapat 3 tas yang isinya uang dolar. Dia nggak akan memuji-muji Jokowi, nggak akan. Tapi dia juga nggak akan teriak untuk invest Jokowi. Ya, kalau fenomena gelora menurut saya juga bukan hal yang berdiri sendiri. Di situ ada Anies Mata mantan ketua. Artinya secara logika berarti PKS juga masuk dulu, kena dalam jerat mereka. Dan pertanyaannya sekarang yang masih kena terpapar siapa? Kan jadi dengan cerita tadi membuktikan bahwa di PKS juga tidak sampai jadi infiltrasi. Keunggulannya PKS adalah dididik dengan sistematis, dengan pola tarbiyah, dengan marhalah-marhalah yang berubah. Jadi saya ingin katakan Pak Anies masih berat untuk menang. Bukan saya nakut-nakuti, karena kita terlalu senang dengan gerombolan, betul kata RC Pulau-Pata. Kita butuh barisan, kita butuh kepastian. Kasihan giliran pemilu tuh yang keteter, yang keringatnya sampai berkali kering, berkali basah, itu hanya anak PKS. PKS ada berapa puluh juta untuk menangani 813.000 sampai 900.000 TPS. Anda hitung saja. Kalau TPS-nya ada 800 yang dulu ya, pemilu 2019 itu 813.000. Kalau satu TPS diisi oleh 2 orang, katakanlah itu udah hampir 2 juta orang. Saya tanya pada Pak Bambang yang mungkin punya akses ke sana, memang ada PKS 2 juta orang saksinya? Kalau bicara juta nggak ada. Kenapa? Karena mereka juga pada nyalek.
Kalau yang nyalek mana mau jadi saksi, dia ngamanin suaranya. Maaf ya, saya ingin katakan, kita terus terang kalau mau jujur sedang melakukan sebuah perjalanan yang menggunakan cara musuh. Yang kita butuhkan syura bainahum. Yang kita butuhkan permusyawaratan yang tercantum dalam Pancasila. Tidak ada demokrasi. Cuman ketika kita secara leksikal menolak demokrasi, maka kita akan masuk pada posisi menyenangkan musuh. Dan itulah yang membuat saya tetap mempunyai acung jempol buat Masyumi. Anda boleh pelajari seluruh anggota DPR RI dari Masyumi, tidak ada yang kaya. Rumah mereka sederhana, lebih banyak kontrak. Kenapa kerja mereka membicarakan konsep bagaimana? Yang paling monumental konsep masih integral.